bagaimana cara menulis email kepada supervisor. Memang di beberapa negara memanggil profesor itu dengan langsung namanya boleh. Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Di vlog sebelumnya aku sudah jelasin ke kalian bagaimana cara memilih universitas dan menentukan supervisor untuk studi di luar negeri. Di vlog kali ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian tentang agar menarik perhatian sehingga beliau bisa meluangkan waktu untuk diskusi ke kalian membahas tentang rencana riset kalian di universitas tersebut. Itu adalah poin penting dari mendaftar suatu universitas terus dilanjut, terutama di research base, karena supervisor atau profesornya harus mencocokkan atau menemukan kesamaan antara fokus penelitian kalian yang akan kalian lakukan saat S2 atau S3 research base di dalam tim research profesor yang akan menjadi supervisor tersebut. Karena itu, step-step ini sangat penting. Jangan skip, tonton dari awal sampai akhir. Siapa tahu bisa kalian aplikasikan untuk mendaftar studi lanjut di universitas impian kalian. Check it out. Jadi, rincian draft email yang kalian lihat ini adalah beberapa paragraf yang akan kalian tulis dalam email yang dikirimkan kepada supervisor. Jadi ini bukan dilampirkan dalam bentuk Word kemudian dikirim ke supervisor, yang enggak ya. Jadi waktu menulis emailnya, template-nya salah satunya adalah seperti ini yang sudah kutampilkan di screen, kalian bisa lihat bersama. Ini adalah salah satu contoh, banyak contoh yang lainnya, tapi template inilah yang aku gunakan buat mendaftar PhD di beberapa universitas. Hasilnya ada beberapa yang tertarik dan menerima aku sebagai mahasiswa PhD. Salah satunya di Australia itu ada dua, Queensland University, Sydney University, dan University of Cairns yang sekarang aku pilih untuk studi lanjut PhD. Jadi langsung aja, ada 3 part, aku bagi 3 part. Part pertama ini introduction, part kedua ini the aim of email itu. Jadi kalian maunya apa itu ada di part kedua, di paragraf kedua. Terus paragraf ketiga ini adalah hope, harapan kalian kepada supervisor atau di studi lanjut ini. Kemudian terakhir adalah closing. Yang pertama tentu saja tulis Dear Profesor bla bla bla, kayak tadi Dear Profesor Peter Van siapa, Dear Profesor John, Dear Profesor Eugene, lengkap ya. Jadi gelarnya apa aja, karena ini sebagai penghormatan terhadap gelar dari profesor tersebut. Memang di beberapa negara memanggil profesor itu dengan langsung namanya boleh. Cuman kalau kita belum pernah kenal, lebih baik kita menulis gelar akademik dan nama lengkap profesor yang kita tuju sebagai penghormatan. Kalau di Belgia tuh mirip di Indonesia, ada gelar IR-nya, tapi aku kurang paham itu IR insinyur atau bukan. Jadi tulis saja profesor insinyur bla 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 PhD atau apa dari segala macam sampai belakangnya itu ditulis semua segelar-gelarnya. Kemudian boleh ditulis juga kayak Department of, kalau kalian sudah paham dan sudah tahu departemen apa profesor ini bekerja. Kemudian
part 1-nya ini introduction. Sorry tipu. Introduction ini menjelaskan siapa kita kepada beliau yang kita tuju sebagai supervisor. Yang pertama, I am an alumni of faculty of, jadi dari fakultas apa. University of, ini university apa. Jadi jelas, siapa tahu beliau akan search universitas itu range-nya seperti apa dan cocok enggak dengan pola pembelajaran yang ada di universitas supervisor tersebut. Terutama kadang-kadang kalau research base mereka akan curious banget tentang sistem pendidikan yang kita ambil di studi sebelumnya, kayak master degree atau bachelor degree. Kalian melakukan penelitian berapa lama? Kadang akan muncul pertanyaan itu, kayak durasi antara penelitian sama non penelitian selama kalian studi di universitas sebelumnya itu berapa persen itu ada. Jadi kita harus jelaskan nama universitas kita sebelumnya. University of, anggaplah kayak di Surabaya ada ITS, ada UNAID, IPB, UI, jadi disebutkan nama universitasnya. With major ini jurusan yang diambil waktu universitas, waktu pendidikan sebelumnya. Jadi lulusan apa? Kedokteran hewan, S1 biologi, dokter, perawat, atau farmasi, dijelaskan di sini. Kayak master degree-nya. Terus lanjut ke my GPA was, lampau ya. My GPA was, ini IPK kalian berapa dari scale berapa. IPK ngeplot 3,9, 3, berapa ditulis dan scale-nya. Kenapa scale-nya ditulis? Karena scale ini ada yang pakai 5 scale di beberapa negara, kayak IPK-nya tuh sampai 5. Ada juga yang 4 scale kayak di Indonesia, jadi harus ditulis. Ini menunjukkan bahwa dari scale itu kita berapa persen bisa mencapai scale tersebut. Kemudian karena aku daftarnya untuk PhD, ada juga menjelaskan tentang undergraduate sedikit atau prestasi selain yang di prestasi yang dicapai saat di pendidikan sebelumnya. Jadi setelah menunjukkan GPA, IPK, kita menunjukkan prestasi terbaik, karena setiap orang kan pasti pernah entah itu nyoba lomba atau prestasi dalam IPK. Oh iya, IPK ku 3,9 4 tahun berturut-turut, atau lulus 4,0. Ini jelaskan. Kalau kalian punya prestasi lain tambahkan, kalau tidak perkuat itu, jadi bisa dibahas. Kayak ini kan 3,9 ini IPK kumulatif kayak gini, atau nggak pernah ikut lomba ya, tapi IPK-nya stuck di 4 gitu, dan ini aku meraihnya selama 4 tahun berturut-turut, itu bisa diperkuat, dijelaskan. Kalau punya prestasi lain dijelaskan. When I was undergrad student, I was awarded an outstanding student. Kayak gini, kalian pernah ikut MAPRES atau juara apa, tunjukkan oleh universitas apa. Jadi yang memberikan award itu siapa, kayak dikti, universitas, lembaga, tuliskan. Also of Ministry Higher Education, ini keterangan dari siapa yang memberi penghargaan atau menyelenggarakan lomba tersebut. Nah, penjelasan sekarang, no, I work as an. Nah, kalau kalian sudah bekerja juga bisa dijelaskan sebagai apa, karena ini bersinggungan dengan, related nggak dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Kalau pekerjaan saat ini tidak relate, nggak berhubungan langsung dengan pendidikan sebelumnya, mungkin bisa di skip part ini. Tapi kalau berhubungan, bisa dicantumkan untuk memperkuat identitas yang kita tampilkan kepada supervisor yang kita tuju. Terus besides that, I also do some research about. Ini juga bisa ditulis sebelumnya. Besides that, I will also do something research about apa. Di research penelitiannya itu harapannya riset sebelumnya ini memiliki kesamaan fokus dengan research dari supervisor. Nggak harus yang bener-bener topiknya mirip ya, tapi tema besarnya itu mirip. Kayak penelitian di bidang alat diagnostik tuh ya, kayak kalau alat diagnostik itu
kita pernah meneliti alat diagnostik tentang penyakit TBC. Nah sekarang pengen belajar tentang COVID, nggak apa-apa, jadi ditulis aja pernah belajar membuat diagnostik untuk TBC, tapi sekarang ingin melanjutkan fokus ke COVID-19, kayak gitu bisa. Especially on, jadi ini tema besar research itu especially-nya tentang apa? Karena banyak macamnya ya, kayak bikin diagnostik itu ada yang rapid test, ada yang laboratorium test, atau yang pakai imaging X-ray segala macam. Jadi ini especially-nya bisa ditulis lebih fokus detailnya seperti apa. Part introduction ini selesai, jadi part 1 kalian bisa menunjukkan alumni dari mana, universitas mana, dari fakultas apa, fokusnya, GPA-nya berapa, kemudian prestasinya apa, dan yang terakhir adalah research fokus penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jadi yang sudah pernah dilakukan atau sedang dilakukan. Sekarang masuk ke part 2. Part 2 ini lebih ke aim sama planning. Jadi kayak I'm planning to attend PhD program in Kent University. Jadi kayak aku ini berencana buat sekolah di universitas Anda, intinya begitu. Kita menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan pendidikan di universitas tempat supervisor itu bekerja. Yang concern di bidang apa? Nah, concern ini sesuaikan dengan grup research yang dipimpin atau dikelola oleh supervisor yang kita kirimi emailnya ini. Dan my project will likely focus on, nah ini fokus dari topik penelitian ini yang sesuai dengan penelitian sebelumnya dan juga sesuai dengan penelitian supervisor future supervisor tujuan kita. And I'm particularly interested, nah ini pengembangan. Nah sekarang ini fokus atau ketertarikannya ini lebih mengarah kemana? Untuk explore apa? Nah ini kan ada question, exploring question, how to fit influence kayak gitu, atau how to supplement or phytoadditive influence to the COVID-19 patient. Jadi kayak meneliti tentang herbal, phytoadditive, atau tentang vitamin-vitamin yang biasa digunakan di treatment sebelumnya, kayak concern about the vitamin D influence on the COVID-19 therapy. Nah, bisa ditulis di sini. And what kind of feed or plant can increase quality, atau ada second optionnya. Jadi mungkin ada dua topik yang masih berdekatan. Kayak yang pertama membahas tentang pengaruh vitamin kepada suatu penyakit, atau yang atau pengaruh mineral tertentu terhadap suatu penyakit, bisa juga phytoadditive tertentu terhadap suatu penyakit. Karena itu banyak bahan ya, tergantung profesornya tertarik yang mana. Karena bisa jadi kalau kita ambil satu topik itu ternyata sudah dilakukan oleh supervisor tersebut di PhD studentnya lain. Nah kalau kalian bisa mengajukan beberapa fokus detail, nah itu mungkin akan lebih menarik. Oh anak ini kayaknya menarik di bidang yang ini, beliau bisa memilih salah satu. Terus part yang ketiga adalah hope. Jadi harapan kalian bisa terhadap supervisor tuh seperti apa dengan email ini. Yang pertama, I hope you don't mind my getting in touch, karena beliau kan sibuk ya. Jadi kita harus lebih, email ini harus memposisikan diri kita tuh di bawahnya profesor, karena kita yang perlu ya, kita butuh. Jadi rendah hati, aku harap email ini tidak memberatkan beliau, kayak keep in touch. But I'd like to inquire, jadi kita menanyakan kira-kira currently accepting PhD student atau enggak, kira-kira profesor tersebut sedang punya lowongan PhD student atau enggak, atau bisa menerima PhD student atau enggak. Kadang profesor itu punya kayak jatah tahunan menerima berapa PhD. Nah kalau sudah full kan dia nggak nerima lagi, tapi kalau masih available, nah itu siapa tahu kita bisa masuk. If you are, jika profesor
memiliki kesempatan untuk saya mendaftar PhD. Nah, would you willing to talk me a bit more by email about my PhD school? Jadi kita kayak melanjutkan ini. Kira-kira bisa nggak kita diskusi untuk membahas tentang rencana PhD kalian? Mungkin menjelaskan lebih detail. Kalau ini kan part 2 kan hanya menjelaskan topiknya ya, tapi kayak kadang profesor tertarik dengan metode kalian, pengalaman, atau bertanya tentang riset kalian sebelumnya, itu dijelaskan by interview atau dijelaskan by kayak meeting. Kayak aku dulu itu pakai Skype meeting, belum musim Zoom kayak gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan ke Skype atau Zoom meeting. Kemudian I have explored your department. Jadi di sini kalian bisa menuliskan bahwa kalian sudah explore, udah melihat-lihat ke departemennya profesornya dan lihat websitenya, terus lihat topik-topik penelitiannya, dan mengatakan bahwa kelihatannya tema penelitian saya ini linear dan cocok banget dengan grup yang profesor pimpin. Karena itu saya ingin melakukan studi atau riset lebih lanjut dengan disupervisi oleh profesor gitu. Kemudian ini juga bisa ditambahkan kayak ditambahkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh profesor. Jadi kayak judulnya tadi, and I'm particularly interested about ini, and what kind of feed of plant can increase quality animal reproduction. Jadi kayak di sini bisa dicantumkan kayak it's related with your previous research Nah ini biasanya supervisor tuh akan senang banget kalau kita juga sudah membaca penelitian dari profesornya, entitle apa. Jadi ditulis di sini. Kayak judulnya apa. It's related with your previous publication and entitle apa. Terus kalian dari penelitian tersebut terinspirasi apa, and I inspire with your methods atau with your idea dalam penelitian tersebut. Yang mana kayak belum ada di Indonesia, belum banyak diaplikasikan di Indonesia. Karena itu kalian ingin menggunakannya dalam penelitian kalian dan ingin dibimbing oleh supervisor. Begitu. Jadi kita benar-benar menunjukkan kita capable di part 1, kita memiliki prestasi, kita memiliki tingkat kualifikasi akademik yang mumpuni, tapi dijelaskan dengan humble, dijelaskan dengan ramah, nggak usah terlalu berbunga-bunga, nggak usah terlalu lebay, karena apa adanya aja. Kemudian part 2 itu planning dan harapannya, dijelaskannya juga dengan rendah hati. Dan yang ketiga ini kayak meminta waktunya sedikit kepada profesornya agar meluangkannya untuk bisa berbicara lebih lanjut. Biasanya kalau supervisornya tertarik dengan kalian, beliau akan menanggapi email tersebut dan bertanya, apa kalian punya beasiswa atau apa kalian punya pengalaman penelitian yang lebih spesifik di bidang apa, itu bisa. Kemudian tahap selanjutnya ada beberapa supervisor yang minta ada wawancara by Skype. Oke, mari kita meeting pakai Skype, jam berapa kamu available, jam apa, kira-kira hari apa itu. Atau ada juga yang tidak. Jadi begitu melihat
email kalian, terus data-data yang kalian kirim langsung tertarik, oke saya tertarik dengan penelitianmu, kita bisa lanjut ke penelitian, kita bisa lanjut ke proses pendaftaran. Terutama di ini ya, di PhD based research itu kita nggak bisa langsung daftar ke universitasnya, terutama di yang pengalamanku di Hand University. Jadi kita approaching dulu ke supervisor. Ketika supervisor tertarik, beliau akan membuatkan acceptance letter by supervisor, kemudian supervisornya yang akan mendaftarkan ke universitas. Baru kita bisa dibuka portal pendaftaran. Nah, dari panitia program pendaftaran universitas yang akan menghubungi kita bahwa Profesor A sudah mendaftarkan kita sebagai student, nah, akan melengkapi berkas di situ. Nah, sistemnya kalau di UHand seperti itu, tapi kalau di universitas lain bisa jadi berbeda. Kalau untuk master degree ada beberapa yang bisa apply kayak S1, jadi langsung aja pilih jurusan terus apply, memenuhi dokumen itu dan memilih supervisor, baru keep in touch dengan supervisor. Atau bisa juga dari panitia PPMB-nya itu yang akan memilihkan supervisor yang sekiranya cocok dengan proposal research yang kita kirim, baru kita keep in touch dengan supervisor. Metodenya seperti itu. Nah, kalau kita keep in touch supervisor, email seperti inilah yang banyak digunakan atau wajar digunakan untuk dikirimkan kepada supervisor, menunjukkan benar-benar sekuat apa keinginan kita untuk lanjut PhD di bawah bimbingan beliau. Dan jangan lupa dikirim lampirannya seperti transkrip, ijazah, CV, terus research plan-nya. Gitu ya. Kayaknya itu aja vlog kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga komen di bawah. Siapa tahu kalian ada request atau ide khusus kira-kira ingin vlog ini bertema apa. Dari Linda cukup sekian, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.